Yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai macam-macam gaya, di mana kita sudah mengetahui dan juga kita sudah mempelajari apa itu gaya. Nah, di sini Ibu akan mengingatkan kembali bahwa gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan bentuk, perubahan arah, perubahan gerak, dan juga perubahan kecepatan benda. Nah, sedangkan rumus gaya itu terdiri dari F sama dengan M dikali A, di mana gaya ini adalah hasil perkalian dari massa dengan percepatan. F ini untuk simbol gaya dengan satuan Newton, dan juga M ini untuk massa dengan satuannya kilogram, dan A untuk percepatan dengan satuannya meter per second kuadrat. Nah, gaya pun memiliki atau kita dapat menghitung besarnya resultan gaya dengan memperhatikan arah gaya. Jika gaya itu ke kanan, maka bernilai positif. Sedangkan jika gaya itu ke kiri, maka bernilai negatif. Nah, itu digunakan mengetahui atau menghitung besarnya resultan gaya. Penggabungan dua atau lebih gaya yang bekerja. Jadi ketika ada dua atau lebih dari 2, 3, 4 gaya yang bekerja pada satu bidang, maka kita menghitung besarnya gaya menggunakan resultan gaya. Nah, kita lanjutkan kepada materi macam-macam gaya. Macam-macam gaya ini terdiri dari gaya otot, gaya magnet, gaya gravitasi bumi, gaya mesin, gaya listrik, dan juga gaya pegas. Nah, gaya otot itu dilakukan oleh otot tubuh kita. Fungsinya untuk agar kita bisa mendorong dan juga menarik benda. Lalu ada gaya magnet. Gaya magnet ini diakibatkan oleh magnet dan benda-benda yang terbuat dari besi. Jadi, gaya magnet ini ketika kita mendekatkan magnet kepada besi, maka besi itu akan tertarik atau menempel pada magnet. Nah, di situ merupakan contoh dari gaya magnet. Lalu ada gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi itu adalah gaya tarik bumi terhadap benda di permukaan bumi. Jadi, gaya gravitasi ini kita bisa melihat ketika buah yang jatuh dari pohon. Buah jatuh dari pohon itu akan ke bawah. Nah, karena di dalam bumi itu ada namanya gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Atau contohnya begini, kalian melemparkan sesuatu ke atas, maka benda tersebut akan jatuh lagi ke bawah. Nah, karena di situ ada gaya tarik bumi atau gaya gravitasi bumi. Nah, sedangkan ketika kalian di bulan, itu gaya gravitasi bumi akan hilang. Maka tidak heran jika kalian melihat para astronot itu ketika di bulan maka akan seperti mengambang karena tidak adanya gaya gravitasi, tidak seperti di bumi. Jika di bumi ini ada gaya tarik bumi dan atau gaya gravitasi bumi, sehingga kita bisa menetap dan juga tidak mengambang seperti di bulan. Selanjutnya ada gaya mesin. Gaya mesin ini hasil dari kerja sebuah mesin. Nah, jadi gaya mesin itu dihasilkan dari kerja sebuah mesin. Lalu gaya listrik, seperti pengertiannya, gaya listrik ini dihasilkan oleh muatan listrik. Pada pembahasan gaya juga kita akan mempelajari atau bertemu dengan massa dan juga berat benda. Nah, berat benda itu tergantung dari
gaya gravitasi pada benda tersebut. Untuk mengetahui besarnya berat benda, itu kita dapat mencarinya dengan rumus W sama dengan M dikali G, di mana W ini adalah W kecil ya anak-anak. W itu untuk berat benda, dan M itu untuk massa, dan G untuk gravitasi. Di sini hurufnya kecil semua. Dan untuk besarnya percepatan gravitasi atau disimbolkan dengan huruf G, itu kita bisa menggunakan percepatan gravitasi bumi yang bernilai 9,8 Newton per kilogram atau 10 Newton per kilogram. Jadi untuk nilai percepatan gravitasi bumi ini sudah ketetapan. Jadi diulangi lagi, untuk dapat mengetahui besarnya berat benda, itu kita dapat mencarinya dengan rumus W sama dengan M dikali G. Nah, untuk gaya juga tadi kita sudah mengetahui jenis-jenis gaya, yang dimana gaya itu dibedakan menjadi gaya sentuh dan juga gaya tidak sentuh. Nah, untuk gaya sentuh itu contohnya tadi ada gaya otot dan juga gaya gesek. Nah, untuk gaya gesek itu adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Untuk gaya gesek ini selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada benda. Contohnya, gaya gesekan antara meja dengan lantai. Ketika kalian mendorong meja di atas lantai, meja akan bergerak maju ke depan. Jadi meja yang didorong ke depan itu akan bergerak ke depan. Namun, pada waktu yang bersamaan, meja juga akan mengalami gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak meja. Jika tadi kalian mendorong meja bergerak ke arah depan, nah secara bersamaan pula arah dari gaya gesek antar meja dengan lantai itu berbalik. Jika tadi kalian mendorongnya ke depan, maka arah gaya geseknya itu menghadap kalian atau ke belakang dan gaya magnet batang. Selain gaya magnet batang, adanya gaya gravitasi bumi. Itu merupakan contoh dari gaya tidak sentuh atau gaya tak sentuh. Setelah membahas gaya, kita akan berlanjut membahas mengenai hukum Newton. Dimana yang tadi kalian sudah menjawab bahwa hukum Newton terdiri dari 3. Ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Ketiganya memiliki aturan dan juga memiliki bunyi hukum yang berbeda.